Ya, halo Sobat Internet, kembali lagi di channel Farm Project. Apa kabar guys? Ya kabarnya baik lagi dengan konten gue ya. Jadi kita walaupun tidak bertemu 2 hari ya, serasa tidak bertemu seminggu ya. Balik lagi gue ya dengan Bang Fem di sini ya. Apa sih yang mau gue bahas, Bang? Kali ini gue akan membahas keresahan dan kepanikan dan kecemasan Roy Panci DKK dan kawan-kawan ya. Gimana tuh dia kabarnya tuh ya. Nah, baru-baru ini fakta-fakta temuan dari Bareskrim ya soal kasus tudingan ijazahnya Bapak Jokowi ini baru dipreskonkan pada saat hari ini ya guys, tanggal 22. Nah, coba kita simak seperti apa ya guys dari Bareskrim. Kita simak videonya, check this out guys. Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti: 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik berasal dari satu produk yang sama. Terhadap stempel yang ada di surat tanda tamat belajar nomor 2619 atas nama Joko Widodo sama dengan 4 orang rekan satu angkatan. Step dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980. Artinya yang kita tampilkan di slide di belakang mungkin, itu stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya di situ ditulis SMPP, di bawahnya SMA 6, kemudian di bawahnya kalau Surakarta tertulis Surakarta, kalau Wonogiri tertulis Wonogiri, itu sama semuanya. Kemudian nomor induk yang tertera pada surat tanda tamat belajar 26916 atas nama Joko Widodo ditemukan oleh penyelidik terregister pada buku kartu induk murid SMA tahun 1977 di arsip SMA 6 Surakarta. Penyelidik melakukan pengecekan terhadap buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 179, dan ditemukan nama Joko Widodo pada angka 38 kelas 1 11, angka nomor 20 kelas 2 IPA 2, angka 20 kelas 3 IPA 2. Itu nama Joko Widodo tercantum di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti: A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6. Oke, Bob. Itu guys, pernyataan dari tim Bareskrim. Anda, Roy, Panci, Tifa, Rismon, Zal Fadila, goblok tolol.
Ini ya Bareskrim nih sudah menjelaskan secara detail tentang Bapak Jokowi ini sekolah di mana, terus apa namanya kelulusannya seperti apa, nomor induknya gitu ya. Dia bisa masuk UGM itu karena ikut seleksi gitu ya. Kalau zaman kita, kalau zaman sekarang itu SBMPTN pada saat itu dia edarkannya di koran guys ya, koran dialek apa tadi masyarakat gitu ya, dari juga stasiun TPI, siaran TPI guys ya, masih zaman TPI, sekarang udah nggak ada tuh ya, sampai sedetail itu. Tetapi ya si Roy CS ini malah play victim, seakan-akan dia yang menjadi korban atas segalanya, bahwa Bapak Jokowi ini kriminalisasi oleh si Roy gitu ya, seakan-akan Bapak Jokowi masih mempunyai kuasa. Dan aduh, gue heran ya, kasus ijazah ini kan udah dari lama gitu ya, udah dari zaman pada saat Bapak Jokowi menjadi seorang presiden gitu, diem aja guys, diem aja. Nah, dia diangkatnya pada saat sekarang udah menjadi masyarakat biasa gitu kan, dan dia juga mempunyai hak konstitusinya. Nah, lalu dia, karena dia mengambil hak konstitusi, wajar lah kalau misalnya dia mengambil langkah hukum gitu. Dan Anda pada saat beliau Bapak Jokowi ini sudah apa namanya mengambil proses hukum, Anda langsung lari ke Komnas HAM gitu kan, seakan-akan Anda yang menjadi korban dari Bapak Jokowi. What the hell, where is your brand, motherfucker? Nah, ini gue udah apa ya, gue mau ngomong kasar konten ini kayaknya nggak pantas ya guys, tapi inilah ya guys ya. Coba nih kita reaction ya videonya dari si Roy Panci beserta para pasukan bodrek kan guys ya. Coba kita simak nih guys. Nah ini dia, lihat dari raut wajahnya ini, mukanya udah asem banget nih guys, udah asem, udah lunglai, udah lemes sih. Pertanyaan gue satu, ini kerjanya apaan ya? Ini kayak gak ada kerjaan. Katanya pakar telematika gitu, kayaknya nggak ada kerjaannya gitu guys ya. Waduh, coba kita simak nih. Ini Roy Suryo, si Tifa dan pengacaranya nih, Respon juga ada di sini hadir, habis ke Komnas HAM guys. Dia mau pengaduan gitu ya. Katanya dia sebagai korban kriminalisasi gitu ya. Coba kita simak nih guys, seperti apa pernyataan dari si Roy Panci. Oh, nih kondisinya nih. Kirain gua dia ngelapor ke Komnas Anak. Komnas Anak. Jauh banget ini gue nih. Baik, terima kasih wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian. Ya. Tengah dikit. Oh ya. Ya. Oleh Pak Ahmad Kosinudin, juga rekan Pak Srifar ini adalah sebagai pembuka dari yang kami sampaikan di dalam. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia, rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekan itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Rismon, silakan Pak Rismon. Ya. Dilan Janipar ya, terlapor juga.
Jadi di sini kita akan apa tadi menjelaskan. Lo ngomongnya biasa aja, biasanya wow, kayak logat lo kelamaan di Jakarta jadi hilang gitu. Apa lo gara-gara diusir dari marga lo Sanipar? Marga Sanipar menyesali. Iya, logatnya kayak biasa aja, nggak gitu dah. Elah lo, nggak jelas lo. Kita lanjut Kepada pihak dari hak asasi manusia, ya, Komisi Hak Asasi Manusia, bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji, kita memiliki hak untuk bersuara, bahwa karena kita sebagai peneliti yang independen, kami ya tidak bias, artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Ya, kalau kita ingin sebenarnya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan, justru ya lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai oleh penguasa. Jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis. Ya. Jadi outputnya hanya ada dua, bahwa outputnya itu autentik atau fake. Nah kebetulan ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso, jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu gitu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam ya, bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word ya, dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga ya, digital font Times New Roman itu oleh Adobe ya. Mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama ya, bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin ya, di MIT saja masih menggunakan IBM Electric Typewriter, tetapi Joko Widodo pada tahun 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya. Jadi intinya si Rismon ngomongin tentang masih lagi guys teknologi pada saat zaman itu ya, zaman Bapak Jokowi kuliah gitu ya. Rismon, nih pesan dari gue, lu nggak selidikin tuh teman-teman Bapak Jokowi itu, ya kan pasti ada tuh ya yang di jasa itu tuh. Coba tuh mereka pakai itu nggak tuh Times New Roman enggak tuh ya, font-fontnya masa kini ini ya, yang pada saat itu tidak ada fontnya. Coba lo selidikin deh ya semuanya, coba tuh yang lulusan UGM, bukan hanya Bapak Jokowi, seluruh masyarakat Indonesia lo selidikin coba ya. Masih bahas tentang teknologi ya, teknologi kekuasaan pada saat melaporkan Komnas HAM masih. Terus si Roy Panci ya, Roy Panci tadi ya, pernyataannya adalah intinya jangan sampai kita mempunyai hak yang sama pada saat kita mempertanyakan ijazah ini, malah menjadi Bapak Jokowi membungkam terhadap kita yang terlapor gitu kan, kata dia. Membungkam guys ya, membungkam. Semua orang bebas berpendapat, bebas berbicara, bebas berekspresi ya. Ya udah,
ya udah lo ya go ahead aja. Masa lemas gon aja lo apa upaya lo apa ke Komnas HAM menganggap ini suatu kriminalisasi, ya sok monggo ya lanjutkan aja, udah go ahead lanjutkan ya Bapak Jokowi dengan jalur hukumnya guys. Pokoknya masyarakat deh yang sudah bisa mengerti ya nih. Tapi gua sedikit nih yang masyarakat yang masih belok-belok ya, masih belok-belok apa karena udah merasa menyimpan kebencian, apa karena rupiah, gua nggak tahu ya. Tapi kalau masyarakat yang udah bersejalan nih, alhamdulillah itu bagus, itu tidak tersesat gitu ya. Nah, ini khusus masyarakat yang apa ya, gue turut prihatin lah ya, sampai saat ini membenci gitu ya, saking sebegitunya gitu ya. Terus si Roy ngomong, saya akan bukan hanya level nasional lagi memberitakan hal ini, mempermasalahkan kasus ijazah ini. Saya akan ke level internasional, nggak sekalian aja lo ke level 6 ya, Teachers Factory Extra Hot. Nggak sekalian aja loh, level ini kan Anda bisa bayangkan ya presiden ke-7 di seperti ini kan nih, hal seperti ini gitu ya. Ini menghancurkan suatu negara guys, martabat negara kalau lo mau tahu ya. Astaga naga, ini kan udah menjatuhkan martabat negara. Terus yang kemarin tuh, yang pas kemarin tuh sama OCC ERP yang itu, yang survei penilaian itu tuh terkorup. Ini nih ya ampun, kita di mata negara itu udah bobrok kalau mau tahu. Kalau misalnya sampai nih ya kasih Roy Panci ya, perlu masyarakat, perlu netizen ketahui seperti ini guys. Bobrok, pasti bobrok ya. Gua harap ya aparat penegak hukum ya bisa mengatasi orang-orang seperti ini nih, penghancur, benalu ya, liker. Semoga aparat negara ya, penegak hukum bisa memberantas orang-orang seperti ini ya. Hukum seberat-beratnya. Ya, seperti itu guys ya. Dan ada beberapa pernyataan dari Bapak Jokowi juga ya. Ya kalian bisa lihat di media lah. Katanya seperti ini guys. Sebenarnya saya itu kasihan ya, sedih dengan hal-hal seperti ini ya. Sedih dengan hal-hal seperti ini. Kenapa bisa saya menangani dan mengambil proses hukum untuk menangani kasus seperti ini gitu ya. Tapi jika hal ini dibiarkan ya itu udah benar-benar keterlaluan. Ini juga udah benar-benar keterlaluan. Sampai Bapak Jokowi itu kalau misalnya lihat mimik wajahnya, matanya tuh kayak terbendung, kayak mau nangis gitu guys. Kalau kalian mau tahu, seperti itu, nggak mikir gitu ya. Ya orang-orang pembenci sih mikirnya, wah itu cuma gimmick doang. What the ya, gua gimana ya, geblek aja ngomong gitu ya, tolol gitu. Itu guys ya. Pokoknya untuk para penonton Farm Project ya, harus pintar-pintar ya dalam menyerap berita kasus dengan hal seperti ini. Apalagi ini sudah mengatasnamakan negara ya. Katanya ini kata si Roy, mau bawa ke level internasional gitu kan gila gitu, gila bleguk sih ya. Ya pokoknya dari gua aja guys ya. Mungkin reaction dari gua. Oke, terima kasih sudah nonton ya. Sehat-sehat kalian ya, semoga kalian nonton ini juga diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam hidup, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe tuh guys, subscribe itu gratis. Tombol like pencet, tombol subscribe pencet ya. Thank you, terima kasih banyak. Project signing out, bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat
copyright media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.